Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik, di mana terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Rosalia Syafitri Zendra dari SD Negeri 009 Sagulung, dan saya Ayu Sofiati SYSPD berasal dari SMA Negeri 5 Batam. Dan saya Rizal dari SDIT Harapan Tungsani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Pak Rizal, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama-tama yang akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan sepertinya hari ini itu pertama kehadiran penuh Bu. Kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kalau kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu sepertinya mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nih Bu. Oke, pertanyaan ketiga saya adalah indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Kalau dalam proses coaching kali ini, saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi nih dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, begitu kira-kira. Baik, demikian dulu pra-observasinya. Silakan Bapak melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Rizal. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Rizal. Nah Pak Rizal, bolehkah saya meminta waktunya Bapak sebentar? Saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang sedang saya alami, masa-masa yang sedang saya hadapi, unek-unek saya lah gitu Pak pada akhir-akhir di belakangan ini Pak. Boleh Bu, baik. Jadi kira-kira kita nih nggak punya waktu banyak nih Bu. Waktu kita sangat terbatas, sekitar 15 sampai 20 menit nih. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Wah, Pak Rizal sibuk sekali sepertinya, hanya membatasi saya waktu hanya 15 menit ini. Baiklah, atas kesempatan kali ini yang Bapak berikan kepada saya ingin menyampaikan Pak, pada akhir-akhir ini saya tuh merasa murid saya ini di kelas kurang sekali Pak, belajarnya tuh kurang semangat, belajar kurang aktif, dan juga mengerjakan tugas hanya beberapa orang saja, bisa dihitung lah Pak, hanya itu aja, dan ada juga beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi menurut Ibu, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini nih? Atas kesempatan kali ini saya tuh mengharapkan solusi gitu Pak ya, solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya dapat menemukan ide-ide atau bagaimana jalan keluarnya gitu Pak, atas masalah yang saya hadapi ini. Jadi menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu nih kurang antusias gitu dalam belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran. Yang pertama itu Pak, pembelajaran saya itu sepertinya lebih monoton, atau saya lebih banyak ceramah. Terus juga sepertinya itu menjadi membosankan kepada murid-murid saya, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk di depan itu, hari-hari saya tuh banyak bercakap aja gitu Pak, banyak ceramah aja. Jadi
Jadi murid-murid saya itu banyak yang bosan gitu Pak, sepertinya lihat itu. Terus kesempatan buat murid saya untuk berpendapat juga jadinya kurang Pak, karena saya lebih dominan di kelas itu. Jadi anak saya itu beraktif dan berkreatif itu lebih kurang karena lebih banyak saya gitu Pak yang di depan itu. Oke, baik. Jadi kalau dari yang Ibu ceritakan nih, Ibu lah yang mendominasi ya Iya, betul. dalam pembelajaran dalam kelas. Iya. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang dapat membuat murid-murid Ibu nih lebih antusias nih dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya ya Pak ya, karena murid saya ini kelas 5, jadi udah tahu mana yang bikin membosankan, mana yang lebih membuat mereka seru dan aktif gitu. Kalau saya lihat sih Pak, murid-murid saya ini menginginkan pembelajaran yang asyik, pembelajaran yang yang tidak monoton atau tidak membosankan, dan mereka sepertinya ingin terlibat di dalam pembelajaran itu sendiri. Wah, kalau saya sependapat sepertinya dengan Ibu nih. Lalu nih, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu tuh asik atau tidak bosan dalam belajar bersama Ibu? Menurut saya ya Pak ya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Terus murid lebih diminta untuk aktif lagi Pak di dalam kelas dan pada saat pembelajaran, dan kemudian saya itu harusnya menambahkan adanya ice breaking gitu ya Pak ya, supaya murid itu lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Ataupun saya harusnya itu ada games gitu, games pada pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan. Oke. Lalu mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias nih murid-murid Ibu nih dalam mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Iya betul sekali Pak, saya lihat tidak rata-rata ya Pak, ada sebagian siswa yang kurang dalam mengerjakan tugas itu, mungkin ya Pak ya, kemungkinan tugas yang saya berikan ini terlalu banyak. Dan juga ke tugas-tugas yang saya beri itu tidak bervariatif, terlalu banyak pertanyaan yang monoton, tidak ada gambarnya, tidak ada memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Jadi mungkin malas lah tugas Ibu mencatat terus banyak pertanyaan seperti itu Pak. Oke, berarti kurang media ya Bu. Iya, kalau betul saya simpulkan kurangnya media pembelajaran yang Iya. Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu. Iya, Nah, Pak. kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa aja sih yang Ibu buat di dalam kelas? Nah, kalau biasanya nih Pak, saya itu menggunakan buku yang telah disediakan oleh sekolah, dan selebihnya saya mencari sumber pembelajaran itu buku-buku di perpustakaan, seperti itu Pak. Oke, berarti buku teks ya Bu, Iya. buku-buku teks yang Ibu gunakan di dalam kelas. Nah, selain sumber belajar seperti buku teks, apakah ada sumber belajar di luar itu Bu yang Ibu pernah gunakan di dalam kelas? Sepertinya banyak ya Pak ya, saya pikir ya, tapi di sini karena saya lebih banyak ceramah dominan hanya buku, mungkin yang saya gunakan mungkin hanya buku saja Pak. Ternyata